upacara pengibaran bendera merah putih Senin 3 Oktober 2022 segera dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Lapor mulai. Lapor. Barisan paling kanan siap. 12 MIPA 1 siap. 12 MIPA 2 siap. 12 IPA 3 siap. 12 MIPA 4 siap. 12 IPA 5 siap, 12 IPA 6 siap, 12 IPA 7 siap. 12 IPA 8 siap, 12 MIPA 9 siap, 12 MIPA 10 siap, 12 PS 2 siap. 11 1A siap. 11 1B siap. 11 2A siap, 11 2B siap. 11 3 siap. 11 4 siap, 11 5 siap. 11 6 siap. 11 7 siap, 11 8 siap. 10 1 siap, 10 2 siap. 10 3 siap, 10 4 siap. 10 5 siap. 10 6 siap. 10 7 siap. 10 8 siap, 10 9 siap, 10 10 siap. 10 11 siap. 10 12 siap. Suara siap, laporan selesai. Laporan saya terima. Balik ke tempat. Upacara. Penghormatan umum dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Out. Agak. Out. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor upacara bendera Senin 3 Oktober 2022 siap dimulai. Laksanakan. Siap. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Teruskan. Lurus. Langkah tegap maju. Jalan. Jalan. Jalan.
3 langkah ke depan. Jalan. Hadap kanan, hadap kiri. Gerak. Siapkan bendera.
Selesai. Hadap kanan, hadap kiri. Gerak. 3 langkah belakang. Jalan. Balik, luruskan. Lurus. Pada daerah merah putih. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Balik kanan, langkah tegap maju. Jalan. Kiri. Jalan. Jalan di tempat. Gerak. Balik kanan, putih. Gerak. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur di medan juang, marilah kita mengheningkan cipta sejenak, seraya berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Hening cipta dimulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila. 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 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar
tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan ikrar. Janji siswa. Kami, siswa-siswi SMA Negeri 19 berjanji. Satu, setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua, patuh dan taat terhadap nasihat guru dan orang tua. Peraturan dan tata tertib sekolah. Tiga, belajar keras dan bekerja keras. Untuk meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kecerdasan. Keterampilan. Dan cinta tanah air. Amanat pembina upacara. Untuk amanat, istirahat, di tempat. Out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala SMA Negeri 19 Medan, Ibu Renata Nasution SPD MSI. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf pegawai. Dan yang saya sayangi dan saya banggakan siswa-siswi SMA Negeri 19 Medan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat melaksanakan
ibu sayangi dan ibu banggakan, mencari strategi belajar yang efektif memang sering sekali kita lakukan. Tidak hanya oleh para pelajar saja seperti kalian, melainkan oleh masyarakat umum pada umumnya. Hidup ini memang tidak pernah berhenti meminta kita untuk terus belajar, dan belajar. Oleh karena itulah, tak heran apabila ada kalimat yang mengatakan belajarlah kamu sepanjang hayat. Artinya apa, nak? Kewajiban kita mencari ilmu berlaku sepanjang kita masih menghirup udara di dunia ini. Hanya saja, meskipun setiap orang bisa melakukan aktivitas belajar sesuai dengan apa yang mereka inginkan, orang yang memiliki strategi belajar yang efektiflah yang justru biasanya itu dia mampu menyerap ilmu dengan lebih baik lagi. Baik, berikut ada beberapa strategi yang akan ibu sampaikan yang dapat kalian lakukan untuk mencapai hasil belajar yang baik. Yang pertama adalah tentukan tujuan utama kalian. Baik, jadi kalian harus tahu, nah, target kalian kemana setelah ini, setelah keluar dari SMA COVID-19 ini. Jadi kalian harus tahu target kalian. Sebagai contoh, misalkan jika tujuan utama kamu agar bisa masuk ke perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi ternama di Indonesia, maka target yang harus kamu tetapkan itu adalah bisa memiliki nilai yang mumpuni untuk mencapai target tersebut. Nah, dibuatnya target dan tujuan ini, ya, fungsinya apa? Untuk bisa lebih memotivasi kalian agar kalian bisa lebih bersemangat dalam belajar. Ada tujuan yang kalian cita-citakan, tujuan yang kalian tetapkan tadi bisa tercapai. Baik, kemudian setelah kalian menentukan target atau tujuan, maka langkah selanjutnya adalah kalian buat jadwal belajar kalian. Ya, misalkan setiap hari setidaknya kamu belajar selama 2-3 jam. Jadi kamu juga dapat menentukan sendiri waktu yang sekiranya dapat memberikan kalian kemudahan dalam menyerap ilmu. Misalkan setiap orang itu kan berbeda-beda. Ada orang yang lebih nyaman dia belajar di pagi hari atau di waktu subuh. Ada pula yang mungkin justru dia lebih nyaman itu belajar di malam hari sebelum tidur. Jadi itu disesuaikan ke kalian. Ya, waktu belajar nyamannya kalian itu pada saat pagi atau malam, boleh ya. Kemudian jika kalian misalkan merasa kelelahan nih, udah belajar sepanjang waktu di sekolah, kalian hanya bisa belajar di rumah itu sekitar 20 menit misalkan. Nah, itu jauh lebih baik lagi, nah, ya, daripada kalian tidak belajar sama sekali. Ya, jadi biar 20 menit asalkan kalian konsisten, rutin kalian jalani setiap hari. Kemudian selanjutnya bangun suasana belajar yang nyaman. Jadi tidak ada salahnya apabila kamu membuat suasana belajar senyaman mungkin. Suasana belajar yang nyaman setiap orang itu kan berbeda-beda. Ada yang lebih nyaman dia belajar di tempat yang sunyi, ada juga dia lebih
kalian lakukan ya senyamannya kamu saja. Kemudian yang keempat, merangkum pelajaran. Nah, merangkum pelajaran ini bisa dijadikan sebagai salah satu strategi belajar yang efektif. Kenapa? Karena dari sinilah kamu bisa mencari tahu seberapa jauh pemahamanmu terhadap suatu materi. Jadi membaca buku satu buku ya, membaca satu buku itu terutama memakan waktu cukup lama. Ya jadi dengan rangkum pelajaran kamu bisa mempersingkat waktu belajar sekaligus mencerna materi dengan lebih cepat dan lebih efisien. Jadi kamu dapat membuat rangkuman dengan menggunakan bahasa kamu sendiri ya sesuai dengan apa yang kamu pahami sehingga dapat memudahkan kamu dalam mengingat materi. Baik, selanjutnya yang dapat kalian lakukan itu ini memahami materi bukan menghafal ya, jadi tidak dilarang kamu menghafal, tapi menghafal ini hanya akan cenderung efektif itu dalam jangka waktu yang pendek ya, tapi kalau misalkan kamu memahami ini ya, ini lebih efektif lagi dalam jangka waktu yang panjang. Jadi memahami dia justru lebih dianggap efektif dalam jangka waktu panjang ya. Kamu bisa lebih mengerti terhadap materi yang sedang dipelajari. Kemudian selanjutnya banyak membahas materi yang kurang dipahami ya. Jadi di dalam setiap materi pembelajaran pasti ada kalanya ya kamu kurang mengerti ya, jadi tidak semua materi bisa kamu mengerti. Ada kalanya kamu tidak ngerti nih ya sama suatu materi. Jadi saran itu coba kamu tandain materi-materi tersebut, baik itu dalam bentuk catatan kecil ataupun kalian bisa menggarisbawahi hal-hal yang tidak kamu ngerti tadi, atau bisa kamu stabilo ya, digaris pakai stabilo. Nah setelah itu jika sudah saatnya kamu belajar sesuai dengan jadwal yang telah dibuat sebelumnya, maka tugas kamu selanjutnya itu mendahulukan materi yang kurang kamu pahami tadi ya. Dengan begitu seluruh materi pembelajaran akan bisa kamu kuasai dan pahami secara merata, sehingga kamu juga dapat tidak dapat mengalami kesulitan, tidak dapat mengalami kesulitan ketika menghadapi ujian tentunya seperti kemarin. Kemudian yang ketujuh, hindari begadang. Nah ini banyak nih di antara anak ibu yang misalkan manggil sampai larut buka waktu. Nah jangan begitu. Jadi kalian hindari begadang ya, tidak begadang dan istirahat yang cukup. Ada strategi yang cukup ampuh nih, karena tidur yang cukup akan membuat kalian menyimpan informasi dengan lebih baik dan efektif. Jadi berdasarkan studi yang dilakukan oleh Universitas Harvard ya, yang menyatakan bahwa mahasiswa yang istirahat dengan cukup setiap malam akan dapat mengingat materi pembelajaran sebesar 35% lebih baik dibandingkan dengan mahasiswa yang sering begadang ya. Jadi dari begadang. Baik, itulah strategi yang dapat ibu sampaikan untuk bisa kalian lakukan agar dapat mencapai hasil belajar yang lebih baik. Nah, demikian yang dapat disampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat
menyanyikan lagu nasional. Menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami panjatkan doa dan puji kehadiratmu. Ya Allah, kami sampaikan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah kami ke jalan yang benar, jauhkanlah kami dari jalan yang sesat. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami taufik dan hidayah-Mu agar kami dapat belajar menuntut ilmu yang berguna bagi masa depan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami manusia yang berguna bagi keluarga, nusa, bangsa dan agama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Upacara selesai. Laporan selesai. Bubarkan dan kembali ke tempat. Jauh. Penghormatan umum. Kepada pembina upacara. Hormat. Tahu. Tegak. Tahu. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara diikuti oleh guru dan staf pegawai. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat. Siap. Tegak. Siap. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Dibubarkan ya, baca saja. Upacara selesai.